Sore teman-teman, aku dapat isyarah tentang Pulau Jawa punya Ratu Adil. Kenapa Ratu Adil? Karena ibaratnya pemimpin, seorang perempuan yang bisa membawa keadilan untuk semua kaum, semua makhluk hidup yang ada di Nusantara. Dan Nusantara itu luas ya. Kalau kita lihat dari nenek moyang kita dulu, nggak cuman Indonesia seperti, tapi sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Kamboja. Dan kenapa nggak raja? Karena kalian lihat sendiri sekarang laki-lakinya seperti apa? Lelakinya itu sekarang cuman apa? Cuman kebanyakan gaya. Tidak ada yang sifatnya mewarisi dari Umar bin Khattab ataupun Nabi Muhammad. Mereka hanya mengejar duniawi. Ibaratnya mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Untuk menegakkan keadilan itu gak mementingkan keluarganya sendiri, tapi apa? Kepentingan umum dulu yang diutamakan. Bagaimana ibaratnya seorang pemimpin itu rakyatnya biar hidupnya makmur. Kenapa di akhir kejayaan Nusantara itu bukannya seorang laki-laki? Karena Tuhan tahu laki-laki godaannya nggak kuat. Sekarang kalian bisa lihat, namanya korupsi aja, dari yang paling rendah sampai yang atas semua. Mereka udah lupa yang namanya halal haram. Walaupun orang lain gak melihat, tapi Allah itu maha melihat. Namanya bukan hak kita masih diambil. Dan sebenarnya banyak lagi hal-hal yang secara kalian bisa lihat pakai mata, gak perlu pakai ibaratnya mata batin ya. Kenapa? Karena memang ciri-cirinya semua sudah ada di Nusantara. Mulai dari LBGT, mulai dari banyaknya kerusakan moral, budi pekerti. Kalian hanya berlomba untuk apa? Mengejar duniawi. Ceramah seperti masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Hafal Al-Quran, rajin ibadah, sholat, ngaji dan semuanya. Hanya apa? Hanya fisiknya aja, tapi hatinya mati, hatinya keras. Itu kenapa tanah Jawa punya Ratu Adil yang didatangi sama Tuhan. Dan Islam punya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu apa? Hidayah, petunjuk dari Allah. Dari mana? Dari hatinya, dari kolbunya yang bersih. Hidayah, petunjuk itu bisa datang dari mana aja. Kalian bisa mendapatkannya di mana aja, selagi hati dan kolbu kalian itu bersih, hingga bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah langsung. Karena apa? Karena bimbingan dari Allah itu datangnya dari hati, dari kolbu. Itu kenapa Islam punya Imam Mahdi, petunjuk dari Allah. Orang yang diberi petunjuk dari Allah langsung. Kristen punya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa orang yang penuh cinta kasih, cinta tanpa syarat. Seperti Allah menciptakan setiap manusia, setiap makhluknya ini dengan cinta kasih, cinta tanpa syarat. Jadi kalau kita diciptakan berbagai agama, berbagai warna, itu karena Allah menciptakan kita dengan keunikannya. Itu yang dibawa Nabi Isa untuk mengalahkan
Dajjal, Ya'juj Ma'juj, orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi ini bersama Imam Mahdi. Yahudi punya Mesias. Mesias orang yang bisa menyelamatkan orang lain, yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak pandang bulu, seperti janji Allah kepada umat Yahudi. Di agama Buddha ada Buddha Maitreya, orang yang mendedikasikan hidupnya berjalan di jalan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendharmakan ilmunya, mendharmakan kemampuannya. Untuk apa? Untuk membawa perubahan di alam ini, agar membawa energi positif, sama seperti Siddhartha Gautama. Hindu punya Avatar Kalki, orang yang selaras dengan alam, orang yang mengerti ilmu alam, orang yang akan mengajarkan orang lain bagaimana bisa bersinergi sama alam. Kenapa orang, apakah mereka banyak orang? Enggak, mereka cuma satu orang, tapi ilmunya banyak. Karena apa? Karena kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki itu bakalan terjadi. Jadi kebanyakan manusia ini pakai akal, pakai logika, nggak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Bagi Allah itu bisa. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita pakai akal, kita nggak bakalan mampu. Tapi kalau kita belajarnya mengenal Allah, mengenal batin, yang ibaratnya ilmu gegaiban atau spiritual, itu nggak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Beda dengan akal kita. Akal kita ini ya terbatas ini aja. Karena apa? Sama dengan jasad kita yang ketika kita udah waktunya mati, ya jasad ini kembali ke tanah. Beda dengan ruh kita, energi kita yang bisa abadi. Dan banyak gempa itu tanda-tanda dukun. LBGT itu tanda-tanda dari kiamat. Gedung-gedung pencakar langit, kerusakan di mana-mana, perkosaan di mana-mana, itu tanda-tanda yang udah ditulis di Al-Quran, udah ditulis di kitab-kitab suci lainnya. Kenapa kalian nggak banyak yang nggak percaya? Karena hati dan mata kalian itu udah tertutup. Adanya cuman harta, tahta, kesenangan dunia ini yang tidak ada habisnya, hawa nafsu. Tapi kalau kalian mau membuka mata hati sedikit, kalian bisa menyelamatkan, gak menyelamatkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa memberikan hidayah, petunjuk kapan saja, selagi kalian mau membuka mata hati. Tapi kalau kalian gak mau membuka mata hati, gak bakalan ada ibaratnya nabi ataupun utusan Allah yang lain bisa membantu kalian. Kenapa? Karena dari kalian sendiri gak mau berubah. Gak ada yang bisa membantu kalian kecuali kalian sendiri. Percuma ada utusan atau nabi sekalipun didatangkan, kalau kalian gak mau berubah. Kalau cuma minta doa tapi kalian gak mau berubah, ya sama aja bohong. Itu kenapa gak ada, apalagi kebanyakannya sekarang laki-laki di Indonesia, apalagi di tanah Jawa, yang seperti Umar bin Khattab, yang gagah berani membawa pedang menegakkan keadilan, melindungi yang miskin, melindungi yang lemah. Yang ada apa?
Malah kalian nomor satu menzalimi orang lain. Makanya Allah mendatangkannya Ratu Adil. Ya karena Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi manusia berarti hanya mengikuti takdir, pasrah. Karena semua itu tergantung dari perbuatan kita. Kita baik ya dapat baik, kita buruk dapat buruk. Bukankah laki-lakinya sekarang lebih suka joget-joget di TikTok? Pakai baju perempuan, wirawiri. Adakah yang pengen jadi seperti Umar bin Khattab? Atau seperti raja-raja Nusantara dulu? Pegang senjata, menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, memberantas kezoliman, membawa kemajuan untuk rakyatnya, kemakmuran. Gak ada. Jadi pemimpin itu gak cukup cuma baik. Kalau cuma baik, semua orang itu bisa. Tapi yang berani mengangkat senjata seperti Umar, seperti Hussein, seperti para raja atau ratu zaman dulu, menegakkan keadilan, memberantas kezoliman. Nenek moyang kita dulu, para raja atau ratu itu, orang korupsi aja dihukum mati. Lah kalian korupsi dilindungi. Makanya korupsi bukannya tambah hilang, malah tambah menyamur. Kayak penyakit yang hanya Allah yang bisa menghilangkan penyakit itu. Karena apa? Karena penyakit itu sudah mendarah daging, sudah nggak bisa dihilangkan. Kalau manusianya sendiri nggak mau berubah.